Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Pada video kali ini, kami akan membahas permasalahan yang biasa terjadi seputar pemesanan tas. Jadi, nantinya kami akan memberikan beberapa case bagaimana jika sebagai perumpamaan yang sekaligus akan diberikan cara yang berkemungkinan bisa mengatasinya. Karena topik ini sangat menarik dan banyak informasi penting yang bisa dimanfaatkan, terutama untuk pemesanan tas. Yuk simak video ini sampai habis agar paham dengan keseluruhan isinya. Oke, langsung saja ke case yang pertama. Bagaimana jika kita adalah seorang yang belum pernah memesan tas sebelumnya, atau bisa dibilang baru pertama pesan tas dan mengalami kebimbangan, terutama berkaitan dengan keamanan pemesanan tas? Kira-kira apa ya yang akan kita lakukan? Case ini berasal dari internal atau dari diri sendiri, sehingga untuk mengatasinya cukup ketika kita sudah mendapatkan bukti yang meyakinkan. Lalu, bagaimana kita bisa mendapatkan bukti? Yang pertama, cara termudah kita bisa mencari rekomendasi offline, kerabat atau rekan kerja yang sudah punya pengalaman. Dan yang kedua, bisa menggunakan rekomendasi online dengan testimoni dan nilai plus yang diberikan konveksitas, misalnya legalitas, standar kualitas atau pengerjaan, atau pada pelayanannya. Case yang kedua, bagaimana jika semisal kita ingin segera chat untuk tanya-tanya dengan konveksitas, namun tidak segera dibalas? Sebelum ke solusinya, lebih baik kita lihat dulu waktu kita mengirim pesannya dan sesuaikan dengan jam kerja dari konveksitas itu. Pastikan jika ingin dibalas segera, kirim pesan tas saat masih jam kantor. Mungkin ada beberapa yang masih beroperasional di luar jam kantor, tapi perlu bersabar. Apalagi jika ingin dibantu untuk perhitungan harga atau pengecekan transferan. Yang ketiga, bagaimana jika permintaan kita tidak diterima karena jumlah yang ingin kita pesan kurang dari standar minimalnya? Kira-kira apa ya solusinya? Tenang, masalah seperti ini bukan tidak bisa diatasi. Pihak konveksitas akan tetap memberikan solusi, salah satunya dengan tas ready stock. Namun, perlu diketahui jika model dan jumlahnya terbatas, menyesuaikan ketersediaan di gudang waktu itu. Namun, semisal tujuan awal kita memang ingin custom, maka bisa dipertimbangkan untuk menambah kuantitas sesuai minimal yang ditentukan. Case yang keempat, bagaimana jika permintaan kita tidak diterima karena bahan dan warna yang kita inginkan tidak tersedia? Sebelumnya, kita perlu tahu dulu penyebabnya. Biasanya, hal ini disebabkan bahan dan warnanya yang tidak tersedia di toko bahan atau sulit dicari di pasaran. Sehingga, untuk itu kita bisa meminta rekomendasi bahan lain yang mirip, warnanya tersedia dengan budget yang masih masuk. Atau semisal ingin bahan yang tetap sama, maka kita bisa mempertimbangkan memilih warna-warna yang tersedia. Case kelima, bagaimana jika permintaan kita tidak diterima karena di tanggal yang kita minta sudah terisi? Kira-kira apa ya solusinya? Untuk permasalahan seperti ini, kita perlu mempertimbangkan negosiasi tanggal yang diberikan. Apakah kebutuhan kita masih bisa diundur atau tidak? Meminta rekomendasi solusi lain, misalnya terkait dengan ready stock. Dan untuk kedepannya, lebih baik jika lebih jeli dalam memilih tanggal, baik itu saat chat pertama, negosiasi, maupun menuju proses pembayaran. Karena biasanya, setiap bulan akan ada antrian produksi, sehingga pastikan pesanan kita sudah masuk. Case yang keenam, bagaimana jika pesanan kita tidak diterima karena budget kita tidak masuk? Kira-kira apa ya solusinya? Jika berkaitan dengan budget, kita bisa minta rekomendasi tas yang sesuai dengan budget, terlebih soal spesifikasinya.
Nah, nantinya kita bisa pertimbangkan terlebih dahulu. Biasanya mereka akan memberikan solusi dengan menurunkan spek atau mengganti bahannya. Case ketujuh, bagaimana jika saat kita sudah menerima tasnya, tiba-tiba kita menemui beberapa tas yang rusak atau ada bagian yang kurang lengkap. Kira-kira apa ya solusinya? Walaupun tas sudah di tangan kita, namun masih ada garansi atau kita segera lapor ke pihak konveksi tas, maka kerusakan atau kecacatan itu bisa diperbaiki. Tentunya sesuai syarat yang ditentukan. Case ke-8, bagaimana jika kita harus melunasi pembayaran dulu agar tas bisa dikirim? Jika itu ketentuan dari konveksi tas, maka hal itu harus dipenuhi. Sesuaikan dengan kapan kita membutuhkannya, dan akan lebih baiknya perlu kita minta rekomendasi jasa ekspedisi lengkap dengan lama waktu pengirimannya, agar nantinya kita bisa memperhitungkan waktu yang tepat untuk melunasinya. Case yang terakhir, bagaimana jika ongkir tas ke kota tujuan kita mahal? Kira-kira apa ya solusinya? Biasanya pihak konveksi tas akan memberikan alternatif rekomendasi ekspedisi yang sudah biasa mereka gunakan. Tentu saja mereka akan mencarikan harga yang terjangkau, aman, dan bisa tepat waktu. Gimana? Kira-kira dari beberapa case tersebut, mana nih yang paling sulit dari versi teman-teman? Atau malah punya case lain yang pengen tahu apa solusinya? Silahkan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih bagi yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.